Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang berkaitan dengan akademik, perguruan tinggi, mahasiswa, dan mahasiswi. Ya. Hari ini kita dirawui atau didatangi oleh dosen dari pendidikan bahasa Inggris Unisri. Kebetulan beliau ini adalah kaprodinya atau kepala program studinya. Ini memang perjuangannya luar biasa ya. Beliau ini kan sibuk dan repot sekali, tapi alhamdulillah beliau pas bisa datang kemudian bercerita soal kita mengenai pendidikan bahasa Inggris. Oke, tanpa menunggu waktu lama, monggo langsung kita undang aja Bu Anda. Silakan. Oh, sudah dulu di situ. Salaman dulu Bu Anda. Kenalin Bapak izin nggak Pak Edi? Oh iya. G. Oke. Bu Anda, ini terima kasih Bu Anda ya, panjenengan sudah rawuh ke sini, kemudian panjenengan sudah mau ngobrol dengan kita gitu kan. Nah ini kalau kita ngomong soal pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris ini memang kalau dilihat oleh orang yang awam gitu, karena saya dulu merasakan, wong yo bisa ngomong bahasa Inggris itu keren gitu ya, Gaya gitu ya. gaya gitu ya, kayaknya kota sekali gitu ya. Itu apakah panjenengan juga mengalami hal yang sama ketika dulu panjenengan mau kuliah itu kemudian apply-nya ke pendidikan bahasa Inggris itu, tidak yang lain? Yang lain gitu ya. Itu motivasinya apa itu Bu Anda? Oke. Aku paling senang kalau cerita experience gini Pak Yudis. Oh iya kan? Jadi kalau saya boleh bercerita kenapa saya sampai milih pendidikan bahasa Inggris dulu waktu kuliah ya. Jadi waktu SMA gitu kan, waktu saya masih SMA itu saya suka sekali genrenya bahasa. SMP SMA bahkan. SMP SMA ya. Bahasa. Nah, termasuk juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Jadi satu genrenya tuh bahasa gitu loh. Nah, di bahasa Inggris itu SMP kemudian SMA gitu tuh semakin apa ya? Saya terasa tertarik gitu loh untuk. Itu apanya Bu yang buat panjang tertarik itu? Bu Anda tertarik sama bahasa Inggris apanya? Apakah lihat orang-orang ngomongnya? Betul, tadi dulu Pak Jian udah sampaikan. Saya tuh kalau melihat orang bisa bahasa Inggris keren ya gitu. Iya. Kalau di masyarakat, weh bahasa Inggris gitu loh Pak Yudis. Berarti anu ya, tambah ayu, tambah ganteng ya? Nah, itu kemarin barang Pak Yudis. Terus akhirnya kan saya ini kan, waktu di SMP kan ada cerita nih waktu SMP. Saking saya tuh senangnya bahasa Inggris ya, itu sampai kan zaman dulu kan beda dengan sekarang ya. Zaman dulu kan pelajaran itu suruh baca, gitu kan, suruh baca. Ayo kamu baca terus itu. Iya makanya. Terus waktu itu saya ada cerita lucu. Saya Anda kamu baca, saya lihat gurunya gini Pak Yudis. Loh kok lihat saya lihat teksnya, saya hafal Pak. Itu cerita beneran. Terus loh kamu kok orangnya suka banget Pak, saya pengen jadi guru bahasa Inggris, saya bilang gitu kayak Bapak. Guru bahasa Inggris saya tuh nyeneng kayak Pak juga waktu itu. SMA juga seperti itu, menjadi kayak jadi terkenal itu Pak saya. Iya kalau di bahasa Indonesia itu saya terkenal di waktu Pantun itu kan pelajaran SMP ya. Itu saya terkenal justru ada tuh pinter ini karena bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris terus gaya gitu loh Pak. Terus kalau pelajaran itu kan zaman dulu ya saya dulu itu kan pasti ini bahasa Inggrisnya apa ya, teman sekelas nggak ada yang tahu, saya tahu Pak. Iya itu memang anu ya. Apa namanya orang bisa bahasa Inggris, pemuda-pemudi yang bisa bahasa Inggris masih jarang dulu itu sebenarnya. Iya, sampai sekarang Bu, itu grade-nya naik beberapa tingkat gitu loh. Itulah makanya. Jadi gaya kita, di pride-nya ada gitu loh. Jadi mungkin mohon maaf nih, kalau biasanya terlihat biasa aja gitu ya. Tapi kemudian ketika dia sudah ngomong bahasa Inggris itu, gantengnya, betul. Cantiknya itu kemudian naik berkali-kali lipat gitu loh. Value-nya kita. Value-nya itu ya. Iya. Jadi kayak berpendar gitu. Makanya saya pengen pengen kuliah bahasa Inggris deh. Iya. Terus akhirnya kuliah bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Di pendidikan bahasa Inggris. Yes, that's right, di bahasa Inggris. Gitu. Terus Bu Anda, panjenengan menemukan apa yang panjenengan cari begitu di pendidikan bahasa Inggris itu? Betul. Jadi begini, pertama kan saya suka bahasanya dulu ya kan. Itu dari kecil memang suka. Kemudian setelah saya kuliah, itu kan suka ya dosen-dosennya tuh walah ngendikan tuh bahasa Inggrisnya tuh stylenya masing-masing ya. Kan ada
Ini kebetulan boleh cerita experience nggak ini? Ada, monggo nggak apa-apa. Nah ini kayak ada Britishnya, ada Amerikannya, ada Australinya gitu ya. Betul kan, dosen-dosen saya kan termasuk bapaknya Pak Yudis ini kan kuliahnya di luar negeri tuh. Itu sekalinya kok bagus banget nih British seperti ini, US seperti ini. Aku semakin minat saja gitu loh. Kalau Bu Anda apa ini kayaknya nih? British, Amerika atau apa ini? Oh, campur. Ya. Japanese. Japanese itu Japanese English ya. Iya. Terus kan kalau masuk di pendidikan bahasa Inggris Bu ya, itu kan sudah mulai spesifik. Yeah. Oke, sudah mulai spesifik. Sudah mulai menemukan lagi nggak? Ini sambil ingat-ingat dulu waktu kuliah Bu ya. Boleh. Apa toh yang kemudian membuat panjenengan itu semakin tertarik dengan bahasa Inggris gitu? Iya. Apa itu waktu kuliah itu? Ada enggak? Ya itu, masalahnya seperti itu Pak. Jadi saya tuh melihat role model dosen saya. Oh gitu. Dosen-dosen saya tuh kenapa berbicara bahasa Inggris itu punya style sendiri-sendiri yang itu khas tipikal gitu loh. Oh. Nah, saya tuh pengen juga seperti beliau-beliau gitu Iya. loh. Soalnya keren tadi nih ya. Soalnya keren tadi itu. Saya waktu ke misalnya main ke tempat teman saudara, lihat di mana? Ini terus apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Langsung dimintain tolong terjemahin, ngomong sama turis dan sebagainya kayak gitu. Wah, keren banget itu. Bu Anda dulu waktu kan suka bahasa Inggris, akhirnya kemudian alhamdulillah punya kesempatan kuliah di bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris ya. Itu panjenengan punya ekspektasi apa Bu selain jadi dosen? Ada nggak tahu panjenengan dulu itu pengen jadi di luar pengajar gitu, entah guru atau dosen nah gitu. itu benar, itu yang menjadi tipikal saya Pak. Saya dari kecil memang passionnya pengen pendidik, pengen mendidik gitu loh. Memang pengen jadi pendidik. Arahnya sudah jelas ini. Arahnya sudah jelas. Jadi saya saya tuh orangnya nggak begitu multitask banget, bisa apa saja gitu, enggak ya. Cuman saya suka misalnya suka di bidang kepariwisataan, sastra tetapi passion saya memang di pendidikan. Saya pengen jadi guru. Saya tuh kalau di teman-teman PBI sudah tahu lah saya itu pendidikan. Gitu ya, pendidik berarti ya. Terus ini menarik nih Bu, panjenengan kan dulu belajar dari SMP, SMA sudah mulai suka bahasa Inggris gitu kan. Terus kemudian akhirnya kuliah gitu ya di bahasa Inggris, kemudian kuliah semakin wow gitu ya. Semakin role modelnya semakin bagus gitu kan. Nah, sekarang kan jangan jadi dosen nih. Dosen yang mengajar bahasa Inggris ke anak-anak gitu kan. Apakah panjenengan juga menemukan hal yang sama dari murid-murid panjenengan soal bagaimana tahu mereka belajar bahasa Inggris, apa kemudian kesan mereka dalam hal belajar bahasa Inggris, suka tidak gitu loh? Iya betul. Ya awal-awalnya sih namanya anak-anak ya Pak ya. Di semester 1 itu masih kita kali ya. Jadi saya boleh sedikit joke ya Pak ya. Jadi nama saya kan Sri Handayani ya. Sri itu princess, Handayani itu motivation. So I am the princess of motivation. Kita nggak salah nih mudah buat sini berarti. Ini kita mendatangkan putri apa tadi? Princess of motivation. Putri motivasi. Kita usulkan nanti ada putri motivasi itu ya. Award of putri motivasi. Sudah lama itu biar gak bisa tunggu. Jadi gini Pak Yudis, waktu di semester awal-awal itu kan kita masih menggali ya. Anak-anak mungkin kan pilih itu kadang belum semua seperti saya tadi. Kalau seperti saya tadi mudah mengarahkannya. Mereka sudah punya inner driven tersendiri gitu ya. Tapi kalau mereka kadang ikut-ikutan atau apa gitu kan yang awalnya seperti itu atau hanya suka bahasa Inggrisnya belum suka mengajar, itu saya motivasi mereka. Itu saya juga tadi cerita experience. Jadi kalau saya tuh lebih kena itu kalau saya cerita experience. Jadi saya dulu begini. Ya semoga aja ya experience saya ini bisa menginspirasi ataupun bisa memotivasi anak-anak didik saya. Dan anak-anak memang suka Bu ya belajar bahasa Inggris ya? Suka, mereka bahasa Inggrisnya suka sekali. Terus kemudian kita ngomong soal ini Bu, kalau anak-anak itu kan mereka belajar kemudian konteksnya perguruan tinggi, di akademik itu kan berarti sifatnya formal gitu ya, mereka berada di dalam kelas gitu ya. Terus adakah kemungkinan mereka itu kemudian panjenengan atau teman-teman dosen PB yang lain, pendidikan bahasa Inggris yang lain mengajak mereka itu dengan suasana yang berbeda gitu? Tentu dong. Jadi pasti ya? Pasti. Jadi bosan banget ya dalam kelas itu? Monotonus itu sampai bosan banget orang jadi. Jadi saya sendiri misalnya ya Pak, saya di kelas aja, even saya di kelas, saya tidak selalu gini loh Pak, saya tuh berpedoman pada
itu educate your children for a time not yours. Itu kan di Quran ada itu ya. Apa itu Bu? Mohon maaf ini kami tuna bahasa Inggris nih kayak ini. Jangan merendah. Jadi begini Pak. Jadi kita kan harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Oh iya iya. Tidak iya. bisa kita. Nah zaman saya dulu kan duduk sedeku mirengake ke guru menawa didangu kan gitu dulu saya kan, tapi sekarang sudah nggak seperti itu kan Pak Yudi. Sekarang zamannya sudah merdeka, independen, personalized learning seperti itu kan. Jadi saat tidak even di dalam kelas pun saya tidak listen to me enggak gitu ya. I ask them to explore themselves gitu loh. Berarti lebih pada mengajak mereka ya Bu ya? Iya, mengajak mereka. Saya kan tadi passion saya kan pendidik ya, jadi saya berusaha menyelami karakter peserta didik saya gitu. Maka saya udah terjun di situ ya kan. Jadi maunya seperti apa, genre sekarang tuh seperti apa, saya ikuti mereka gitu loh. Sampai pernah ada cerita gini Pak Yudi, saya kan maaf ya, saya experience gak apa-apa ya. Saya kan ngajak anak saya gitu ya, di kelas gitu kan. Saya ngajar biasa kalau saya mengajarkan selalu ada sentuhan-sentuhan humor gitu kan, dan juga diction pilihan kata apa itu sesuai dengan dunia mereka. Sampai anak saya komen begini Pak Yudis, Mama seneng ya soalnya tahu zaman gitu. Tapi kayaknya itu Bu ya, itu menjadi keharusan buat para pengajar bahasa Inggris ya. Iya, saya minta seperti itu. Ini soalnya begini, kan seringkali ya saya mendengar cerita begitu kan, artinya memang bahasa Inggris itu kan salah satu pelajaran yang mungkin jadi momok gitu ya. Selain mata pelajaran apa itu? M, F, B, apa tadi itu? Banyak itu pokoknya ya. Bahasa Inggris juga begitu. Iya, right. Terus kemudian Pak Panjenengan tadi cerita disesuaikan dengan zaman, kemudian lebih pada mengajak mereka. Artinya bukan menggunakan metode yang direktif gitu loh ya. Bukan. Jadi sekarang itu kan zamannya STL ya Pak Yudis. STL itu? Student Centered Learning. Student Centered Learning. Oke. Jadi kita tuh kan hanya sekedar facilitators. Oh iya. Saya boleh sedikit contohkan Pak Yudis. Jadi gini loh, misalnya saya tuh kalau saya sendiri yang usianya sudah seperti ini kan, kalau zaman dibanding dengan dari sekarang kan jauh di bidang teknologi saja sama lah pinteran mahasiswa saya gitu loh daripada saya gitu kan. Memang aku itu. Enggak. Dan kenyataannya seperti itu. Jadi misalnya saya ngasih project, karena zamannya project. Saya kasih project ke mahasiswa saya Pak Yudis. Saya tidak bisa misalnya ya, kalian bikin video gitu kan, video yang menarik, kreatif dan sebagainya. Keterampilan abad 21 harus muncul di situ gitu ya. Nah, saya minta mereka untuk videonya tuh semenarik mungkin, kemudian ada tulisannya, variasi. Saya kan nggak bisa seperti itu sebenarnya gitu ya. Tetapi dengan kita mengarahkan mereka, memfasilitasi mereka untuk belajar seperti itu, dan kita merdeka belajar kan sekarang, mereka bisa cari informasi di mana saja, dan akhirnya justru proyeknya amazing. Saya sendiri pun coba gitu nggak bisa gitu loh Pak. Berarti panjenengan itu memberikan kebebasan ke mereka ya Bu ya, untuk mengembangkan kreativitas kreativitas, berpikir kritis, critical thinking, collaboration. Oh iya, karena begini Bu, ini penting sekali ya, karena ada teman-teman yang cerita itu anyel banget kalau bahasa Inggris itu, karena apa? Salah satunya gurunya galak, gitu loh. gurunya killer. Menghapus image itu Pak Yudi, saya friendly berat itu Bu ya. Berat kalau guru bahasa Inggris gitu ya, kalau itu killer, bukan guru bahasa dong. Gitu. Ya, betul. Gitu. Kita kan guru bahasa harus lebih fleksibel gitu kan, dengan style kita berbahasa, dengan komunikasi kita kepada mahasiswa itu menarik harusnya. Kan ada tuh Bu, guru-guru itu ketika zaman SMP, SMA itu begitu bernafsunya untuk membenarkan ucapan yang benar seperti ini begitu kan. Tapi ternyata yang terjadi adalah si anak itu terus kapok, trauma, mesake banget anak gitu. Jadi kita sebagai guru kan harus encouraging bukan discouraging. Iya, encouraging itu ya menyemangati ya, mematikan motivasi gitu loh. Oke, coba ulangi gitu. Gitu kalau salah jangan itu salah, malu mereka. Sakit hati mereka, betul. Jadi ada namanya reinforcement. Reinforcement kan ada positif negatif ya. Kalau salah ya
ulangi, coba cek gitu mereka. Tapi ini menarik ini. Ketawa. Ini menarik ini Bu. Berarti Iya. panjenengan itu selain mengajar juga menjaga mental mereka, mood Harus mereka dong, ya. harus itu. Biar Saya tetap sendiri tidak juga terluka. suka dibegitukan. Oh. Ya kan, ya kita kan harus humanity kan sentuhan humanity harus ada Pak Yudi. Soalnya kalau ini teman-teman, apa namanya, sekali belajar kemudian kecentok hatinya, apa itu bahasa Indonesia Masa ya? kasih mau nanti. Iya, sudah tidak mau itu. Eman-eman. Gurunya nganyel ke. Nah, ikut kan saya tuh kalau misalnya ada mahasiswa, ayo kita dulu 228. Apa itu? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan selama 8 detik senyum. Oh, 228. Ya. Ini pelajaran Geri ya, buat pelajaran kita itu. 228. Iya. Oke, karena ini katanya dengan mengajak Karena tadi Bu ya. mengajar tuh moodnya yang Iya. harus bagus betul. Kalau Iya. bahasa itu harus sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Iya. Joyful learning namanya Pak Yudi. Saya tuh selalu Iya, gitu. betul. Memang kadang-kadang ini ya Bu ya, kita sebagai manusia itu kita ngajar itu kan kadang-kadang memang tidak terlepas dari mood pada kegiatan sebelumnya. Iya, betul. Itu harus kita jaga gitu Betul. ya. Jadi ya itu Karena tidak fair kemudian apa jenenge? Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak, kemudian harus selalu seperti kita gitu kan. Tidak bisa. Ini menarik ini Bu. Tidak bisa. Anak-anak yang kan mestinya tidak semuanya Bu ya di tidak pendidikan bahasa semuanya. Inggris yang tidak Iya. punya mood Iya, bagus gitu that's kan. right. Mereka punya mental yang Betul. pernah terlukai Ah, gitu. ya, betul. Itu treatmentnya jalan bagaimana itu? Jadi gini Pak Yudi, saya tuh setiap pembelajaran kan berpedoman bahwa every individual itu kan unique and dynamic. Oke. Setiap mahasiswa itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan selalu berubah. Nah berubahnya ini dinamisnya ini yang saya pegang gitu ya. Oh. Kalau misalnya anak sekarang moodnya itu ini kan jelas ya, mesti Pak Yudi juga jadi dosen kan A, B, C, D, E, F, G kan mesti beda-beda. Oke, gitu. Ya, nah yang saya pegang dinamisnya ini saya yakin dia akan bisa berubah. Kan belajar itu kan changing behavior, perubahan perilaku. Changing behavior ya, perubahan Iya, perilaku ya. perubahan perilaku. Jadi kita sebagai dosen atau pendidik lah, itu kan tugasnya banyak ya. Katanya sebagai moderator. Moderator itu kan kalau dia punya masalah, moodnya nggak bagus dan sebagainya penengah. Penengah. Jangan sampai kita malah memberikan motivasi yang atau Oh. membuat mereka semakin down, semakin terjebak dalam masalah internal belajarnya. Termasuk itu juga tidak Bu Ada menyediakan diri untuk mendengarkan. Ya itu tentu dong. Oh, gitu ya? Kayak mahasiswa ya kayak TK juga toh Pak. Wah, kayak wadah opo ya. Diutahu saya macam-macam ya. Cuma masuk. Kadang curhat ya oke. Terus saya selalu ya dalam posisi moderator tadi. Gitu. Ya alhamdulillah Bu, kalau ada dosen seperti panjenengan yang kemudian mau merangkul mereka, mengajak mereka, Iya betul saya. biar mereka mau. Karena kan Iya. ada beberapa mahasiswa yang kalau dalam konteks bahasa Inggris itu, aku nek rugi ya. Oh malu. Masih terbayang-bayang aku disenani Oh, karo enggak. guruku diisin-isin sak kelas piye ya. Orang enggak kayak gitu aja deh. Jadi saya tuh kan gini, saya nggak tahu karena saya tuh memang passionnya di pendidikan. Di gitu. pendidikan. Jadi saya sama anak itu merangkul gitu. Jadi saya tuh nggak gimana ya, jeneng mereka kan anak-anak kita ya. Namanya kalau mereka membuat sesuatu kesalahan itu bukan satu hukuman yang saya berikan. Gitu. Kalau reward saya kasih, hukuman itu tidak saya. Iya sih, soalnya- even nggak boleh ada face threatening acts di kelas. Sampai segitunya Bu. Iya, dong. Face threatening edge itu artinya muka yang mengancam itu loh ya. Iya, oh. Itu enggak boleh kayak gitu Bu. Nggak boleh. Oh, berarti ngajar itu harus sepenuhnya sadar Bu ya. Iya. Nah itu padahal dulu saya pernah dengar cerita itu, enak guru yang bengok sak kelas, oh cah desa gitu kan. Nggak boleh. Karena mendapati muridnya itu ngomong pronunciasinya jelek gitu loh Bu. Wah ini berarti melukai hati itu ya berarti Melukai ya. hati jangan nanti memotiv itu loh, saya encouraging, discouraging itu loh. Discouraging. Jangan sampai harus encouraging. Itu hal yang barangkali sering sekali diabaikan oleh para pengajar ya di Iya. level apapun. Iya betul, nggak boleh ya. Karena ternyata mengajar itu penting untuk memperhatikan hubungan personal tadi itu berarti ya. Saya tuh mesti punya dengan mahasiswa tuh friendly relationship Pak Yudi. Jadi kalau mereka nggak enggan kalau punya masalah tuh cerita. Tidak apa-apa Bu Anda, misalkan panjenengan dan teman-teman itu menyediakan diri untuk ditanyai di luar jam kuliah gitu, misalkan, Miss saya tadi tidak paham soal ini, kira-kira saya mau minta dijelaskan lebih lanjut, apakah seperti itu tidak apa-apa Bu? Nggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Oh, gitu Jadi ya? kan ada namanya personalized learning atau pengajaran. Soalnya di kelas tadi itu mau tanya kan sungkan gitu loh, malu gitu loh. Desain kancane gitu kan. Oh, ya sering Pak Yudis. Jadi saya tuh kalau kadang kelas finish itu kan saya nggak langsung keluar ya. Kadang saya kan preparing apa-apa itu udah biasa mereka deket Miss itu tadi ini misalnya tugas juga mereka tanya Miss ini tadi ini begini gimana Miss ya gini. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ya kan unik dan dinamik tadi itu. Iya, kan tidak semua itu semuanya seperti panjenengan gitu kan. Yang memang saya SMP SMA itu suka sudah gitu mencintai kan. dunia ini gitu kan. Soalnya kan ada juga cerita begini tuh Bu. Sing kuliah kan Pak Mboe, Bapak Ibunya. Bisa begitu. Nah yang mau kuliah itu kan Bapak dan Ibu saya. Betul. Jurusan yang dipilih kan juga pilihan jurusan Bapak dan Ibu. Ada seperti itu. Betul sekali Pak di sini. Ada yang seperti itu. Itu kalau panjenengan mendapati ada mahasiswa seperti itu, jenengan tetap Bu ya, apa namanya? Ya tetap mendorong sih ya. Mendorong ekstra lebih. Ekstra lebih ya. Ya. Saya juga kadang menyentuh sentuhan-sentuhan yang di luar ini ya. Jadi misalnya setiap kalau yang kasus seperti itu pernah saya katakan setiap keinginan orang tua itu baik. Ya tergantung keikhlasan kamu gitu ya. Jadi kalau kamu tuh mau berusaha bisa. Tidak semua temanmu itu pinter bahasa apa tidak. Semua tuh saya juga dulu begitu. Saya nggak langsung bisa tes ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa. By proses juga ya. By proses gitu. Itu panjenengan kan sebagai kaprodi juga nih Bu Anda ya. Mestinya walaupun mungkin kalau kita ngomong soal metode kan lain-lain ini. Tapi kemudian sentuhan personal, kemudian termasuk face threatening apa tadi itu juga dengan apa namanya sampaikan ke teman-teman dosen yang lain atau untuk juga melakukan hal yang sama begitu kan. Walaupun metodenya macam-macam ya. Dengan stylenya Bapak Ibu dosen sendiri kita yang penting tadi Pak merangkul mahasiswa ya, tanpa itu kita nggak bisa mengajak mereka untuk sukses dong kalau nggak kita rangkul. Iya. Jajaran nanti itu loh. Memang enggak enaknya, bukan enggak enak ya, berbedanya zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu kan dosen, guru itu kan menelang ora masalah gitu kan. Right, itu. Lah mau aku mesem kan gitu kan ya. Mau konsultasi aja takut. Tapi kalau sekarang itu kan pengajar ya yang harus lebih proaktif ya untuk kemudian mendekati secara personal tadi itu. Tanya butuhnya apa gitu kan. Kalau dulu kan, butuh ngomong terserah gitu ya. Cuma Bu Anda ini satu semester ini pegang berapa mata kuliah nih Bu Anda? Ini saya pegang 3 mata kuliah. 3 mata kuliah? Mata kuliah apa aja itu Bu Anda? Itu ada micro teaching, method of TEFL, kemudian research and ELT Pak Yudi. Research and ELT, oke. Ini kaitannya dengan pendidikan bahasa Inggris saja ya. Saya mau tanya soal micro teaching gitu kan. Ini kalau di bahasa Inggris anak-anak PPI pendidikan bahasa Inggris mestinya sudah mulai diarahkan untuk mengajar menggunakan full bahasa Inggris berarti ya? Oh iya. Oh, di direct methods direct method ya? Iya, kan ada GDM atau direct methods gitu ya kita arahkan ke yang direct method. Kayaknya saya merasakan kalau anak-anak itu pressure terberatnya adalah bagaimana nanti bisa terus-terusan dan nyaman menggunakan bahasa Inggris itu loh. Itu gimana itu dengan Anda itu? Ya itu memang kadang mereka bertanya, Miss, ngajarnya bahasa Inggris. Oh iya, kami guru bahasa Inggris. Sejak dulu. Terus, Miss ini, nah, kamu pertama dulu, self confidence, kepercayaan diri itu sudah 80% keberhasilan. Dia bilang gitu. Tentunya dengan drilling dulu ya, nanti drilling dulu. Jangan kamu tuh pesimis gitu loh Pak Yudi ya. Balik lagi tugasnya itu motivasi encourage mereka untuk bahwa mereka mampu melakukan itu gitu loh Pak Yudi. Tapi akhirnya mereka bisa kan? Bisa, awalnya gini, ternyata tuh mereka sebenarnya bisa ngajar bahasa Inggris, cuman teman-temannya itu loh, ya kadang, Mas aku kalau ngajar siswa beneran malah nggak apa-apa, Mas teman-teman itu grogi di depan teman-teman kayak gitu Pak Yudi. Kadang-kadang teman-teman memang gitu sih ya. Mahasiswa sok ngewangi, sok yang nganyelke gitu loh, malah kadang lo overacting jadi lah nganyelke teman-teman. Ya alhamdulillah Bu Anda, artinya anak-anak PBI di Unisri itu mereka enjoy gitu ya. Ya butuh proses ya untuk mencapai kata enjoy dulu proses. Tapi ya finally kalau sudah di semester teaching udah matang untuk Pak Yudi. Oke. Karena kan memang sesuai dengan pendidikan bahasa Inggris gitu kan, yang nanti di akhir mereka
dapat titelnya kan sarjana pendidikan Ibu Anda Iya, ya? sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Inggris. Bahasa Inggris gitu kan, makanya kemudian mereka dianggap ketika sudah lulus nanti kompeten menjadi guru yang mengajar bahasa Inggris. Ya. Jadi kan saya selalu mengenalkan ke mereka bahwa di sekarang itu kan jadi guru ada 4 kompetensi itu, kompetensi personal, sosial, pedagogis, profesional. Itu kan yang profesional itu ya bahasa Inggrisnya ini. Gitu ya. Kamu tuh label saya sebut nama ya, Mas Anhar itu guru bahasa Inggris. Jadi if you want to speak English, you can meet Mas Anhar. Mas Anhar equal to English gitu loh. Jadi kita sudah mulai personal branding. Saya memberikan tip ke mahasiswa itu kamu harus punya personal branding. Kamu bangun lewat your professional competence. Kita begitu. Iya. Jadi itu yang nomor 3 dan 4 ya, pedagogi dan profesional tadi ya. Yang tadi apa Bu Anda? Sosial dan individu. Sosial dan individu ini saya pikir juga bagian yang penting ya. Penting banget. Itu personal branding keempat ini personal branding semua membentuk personal branding semua tuh nanti Pak Yudi. Itu termasuk misalkan nih, saya kan juga mendengar jadi dosen-dosen di pendidikan itu kan ada mata kuliah micro teaching, kemudian mereka mengobservasi, mereka memonitor gitu kan. Pak Jenengan juga koreksi soal bagian 2 tadi enggak Bu? Sosial dan apa tadi itu? Oh iya dong. Pasti ya, porsinya sama dengan yang pedagogi dan profesional tadi itu ya. Iya sama porsinya. Karena katanya kalau pinter tok, neng mannernya jelek, itu ya orang ini nanti. Tidak pantas di buku dan ditiru. Iya. Nanti. Guru kencing berdiri, guru kencing berlari deh. Ya alhamdulillah Bu, berarti anak-anak komplit gitu ya, mereka belajar hal yang sekiranya tidak hanya secara profesional, tidak hanya dari pendidikannya, tapi kemudian juga personal dan sosialnya tadi itu. Pedagogisnya. Jadi ada toh Pak Yudi orang pinter tapi nggak bisa ngajarin, ya, itu banyak. Nah makanya perlu kompetensi pedagogis tadi. How you can transfer the knowledge, how can you involve the teaching learning process class gitu ya. Seperti itu. Jadi kita mengajarkan mereka bahwa kamu pintar bahasa Inggris nggak untuk kamu sendiri, gitu loh. Kamu harus sharekan ke siswamu dan bagaimana kamu bisa mengajak siswamu yang mulanya nggak suka bahasa Inggris jadi suka, yang mulanya nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa. Keren ini keren ini. Jadi menjadikan manfaat dari apa yang kita bisa kepada yang lain. That's right. Katanya Pak Ustadz itu bilang yang manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat. Iya, orang yang bermanfaat. Betul itu Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Terus kemudian begini Bu, pendidikan bahasa Inggris. Nanti kemudian titelnya sarjana pendidikan gitu kan. Tapi kemudian karena kita di awal tadi ngobrol keren gitu kan, bisa bahasa Inggris keren gitu kan. Selain ini Bu, selain mereka menjadi guru karena mereka punya label pendidik gitu kan, ada enggak kira-kira mereka itu kompatibel di bidang yang lain? Iya betul Pak Yudi. Sekarang itu kan di luar sana itu tantangannya banyak sekali. Iya betul. Ya kan, challenge-nya banyak sekali dan opportunity juga banyak sekali. Yeah. Jadi kita mewadahi itu Pak Yudi. Jadi kompetensi utama kita memang syahadat kita menjadikan mereka untuk menjadi guru bahasa Inggris. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya mereka itu juga kita bekali ya untuk bisa mencari profesi yang lain gitu ya. Misalnya tuh kalau bicara bahasa Inggris kan identiknya ya di masyarakat itu bicara bahasa Inggris mesti menerjemahkan. Mesti seperti kamu tolong terjemahkan mesti Indonesia itu hampir 10 tak hitung 10 jari ini penuh Pak. Nanti bahasa Inggris ya tolong terjemahin ngomong dulu. Dan mas-mas juga kita ajarin untuk jadi penerjemah dan itu juga pekerjaan terjemah itu juga yang menjanjikan juga Pak Judis kan gitu. Selain itu juga kalau ngomong bahasa Inggris, kalau bicara bahasa Inggris mesti identik dengan kamu pintar ngomong karena tulis kan gitu. Akan jadi terjun di dunia pariwisata gitu kan. Pariwisata. Nah, kita bekali juga English for tourism seperti itu. Sekarang ini apalagi Bu semakin istilah itu anak-anak bilang itu semakin digital gitu ya. Ya, semakin digital. Yang kemudian bahasa pengantar itu menjadi sangat umum, sangat awam pakai bahasa Inggris gitu kan. Walaupun kemudian di beberapa media itu ada subtitle yang otomatis gitu ya. Tapi saya pikir memang untuk orang yang tidak tahu bahasa Inggris itu tetap perjuangan kayak gitu itu. Itu memang hal yang harusnya memang jadi familiar dengan kita. Jadi artinya monggo teman-teman misalkan mau belajar bahasa Inggris gitu kan, walaupun ini sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tapi yang jelas
menyadari bahwa kita itu tidak bisa lepas dari bahasa Inggris bukannya ya? Iya, hari gini kita nggak bisa lepas dari bahasa Inggris Pak Yudis. Modern, trending, modern, keren sebenarnya. Tapi juga mostly needed gitu loh. Bahasa Inggris kita hari gini nggak bisa bahasa Inggris, ketinggalan cedok. Kita buka email pakai bahasa Inggris. Iya, buka email pakai bahasa Inggris. Oke. Terus mau beli HP baru settingannya bahasa Inggris. Kalau nggak bisa nanti HP-nya rusak. HP-nya rusak. Iya. Kita beli motor, mobil, Bahasa manual Inggris. booknya bahasa Inggris. Ini bahasa Jawa rano ya? Itu ku pecel kira-kira sing ngono kuwi. Nggak ada manual booknya. Tapi memang anu Bu ya, apa namanya, kalau kita ngomong kesempatan kerja itu orang-orang yang kemudian mampu menguasai bahasa Inggris memang agak lebih terbuka, lebih fleksibel ya. Lebih kompetitif. Apalagi tadi panjenengan ngomong soal pariwisata gitu. Dulu tuh pariwisata itu Nggak pernah ini ya. nggak pernah berhenti kan? Nggak pernah berhenti. Itu katanya apa sektor bisnis nomor 4 terbesar itu. Nah itu makanya. Pariwisata itu. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal pariwisata itu kadang-kadang memang tidak bisa lepas dari namanya bahasa. Benar. Bahasa salah satunya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu yang megang. Karena kan bahasa internasional ya Pak Yudis ya. Iya. We can communicate everyone itu with English gitu Ya, kan. betul. Terus ini Bu, di pendidikan bahasa Inggris Unisri gitu ya. Ini kan saya sudah mulai luluskan beberapa banyak ini ya. Banyak. Sudah berapa angkatan Ibu? Oh, udah berangkat angkatan ya. Ada Sudah berangkat angkatan ya? 2003 ya sampai sekarang. Sudah Pendidikan bahasa Inggris Unisri sejak kapan tuh Bu? 2003 kan. Loh, suwe biang loh berarti. Sulit banget. Selikur tahun loh bisa. Oh, iya. Suwe rabi bisa. Besok usia mereka, udah usia matang ini. Ya kan kalau 2004 sekarang berarti 21 toh. Sudah apa namanya kalau di label di TV itu 21 plus berarti sudah dewasa. Sudah itu. dewasa. Sudah Iya. dewasa. Dan ini mestinya ada alumni Bu Gi. Iya, oke. Jadi gini loh Pak Adi, saya tuh selalu menekankan kepada para mahasiswa. Ya. Jadi kamu menjadi bagian dari keluarga kami PB Unisri itu tidak hanya saat kamu masih kuliah di sini. Oh, komunikasinya masih terjalin berarti? Iya, masih apalagi hari gini, kalau zaman saya dulu kan putus hubungan karena kentongan, Bu. kentongan. Kalau zaman saya dulu, zaman sekarang mau tengah malam bicara dengan mahasiswa yang sudah lulus 10 tahun yang lalu pun bisa. Kan gitu Mbak. Jadi kita ada WhatsApp grupnya, kita ada medsos yang lain untuk selalu berkomunikasi, saling berkabar gitu ya. Jadi kita sudah menekankan ke itu, kita selalu membangun image bahwa kita tuh keluarga. Tidak hanya waktu kita masih kuliah di sini, tapi even kamu sudah lulus, even kamu sudah sukses sekali, kamu tetap menjadi part of our beloved family PBU. Wah, menyenangkan ya. Iya. Menyenangkan sekali Bu kalau memang masih terjalin begitu. Iya. Itu alumni dengan dosen. Kira-kira alumni dengan mahasiswa yang masih aktif ada komunikasi juga? Ada. Kita kadang juga fasilitasi. Oh, dengan fasilitasi itu. Iya. Apa itu bentuk fasilitasnya? Misalnya kan maksudnya sekarang kan era Merdeka Belajar Pak Yudi, Iya. kita butuh tempat atau mitra ya untuk melaksanakan salah satu kegiatan bentuk pembelajaran PKM. Itu kita cantolkan ke alumni. Itu loh kakak tingkatmu lulus sukses jadi direktur. Dan kamu kalian nanti kita magangkan di sana gitu kan. Jadi mereka ada figur, ada role model, Iya, dan iya. sekaligus langsung belajar dari sumbernya yang sesama alumni, pride-nya kan beda. Iya betul. Itu betul. usaha kita untuk selalu menjalin komunikasi mahasiswa sekarang dan kakak alumni yang sudah lulus. Kayak gitu. Alhamdulillah Bu ya, berarti masih terjalin gitu Masih ya. terjalin. Dan nanti bisa geret adik-adiknya. Geret, dan selain geret juga pentingnya role model dulu Pak Idris. Jadi kan menimbulkan kepercayaan diri. Apa toh Bu? Ya pendidikan bahasa Inggris itu selain jadi guru-guru itu Guru, kemudian kan jadi di sektor apa aja nih? Yang lain selain jadi guru nih? jadi kan pariwisata jelas Pariwisata, iya. ada, dan itu sudah melalang buana gitu Ya. ya. Kita kadang kasih contohnya, kita kasih linknya, mereka bisa berkomunikasi, bisa Oke. bertanya peluang dan sebagainya seperti itu. Jadi waktu kita kuliah juga kita sisipkan seperti itu. Kemudian kalau kamu memang punya keinginan untuk belajar yang lebih, itu kamu jangan minder bahwa kamu datang dari sini gitu loh. Jadi kita berikan contohnya yang mahasiswa kita, alumni itu kebanggaan kita bersama loh, satu-satunya waktu itu ya kompetitif Yeah. itu satu-satunya yang swasta di Indonesia. Tapi dia lulus di Newcastle United Kingdom itu di Inggris itu satu-satunya yang swasta loh. Keren Nah, banget. itu kan memotivasi, Iya. memotivasi dan memberi contoh kepada
mahasiswa bahwa kamu punya impian besar itu bisa kalau kamu mau. Contohnya kakak-kakak pun kan mau jadi PNS ya banyak, mau di bidang pariwisata ya banyak. Penerjemahan, bahkan penerjemah di luar negeri juga ada, mahal sekali itu harganya, dan bisa kerja dari rumah ke kampung. Kemudian nak jadi guru juga banyak, gitu ya. Jadi pariwisata juga banyak, seperti itu. Jadi kita sudah berikan apa istilahnya bukti-bukti nyata gitu loh Pak Yudi, bahwa artinya ini juga apa namanya menepis keraguan teman-teman mahasiswa yang mohon maaf berangkat dari latar belakang yang mungkin mohon maaf dianggap kurang daripada yang lain gitu ya, yang butuh motivasi lebih ya, itu ya, butuh contoh-contoh konkret gitu loh Pak Yudi. Itu Bu, mereka ini kita ngomong soal mahasiswa nih ya, mereka itu pastinya berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, beda-beda sekali. Tapi kalau Panjenengan lihat itu apa namanya mereka bisa berkumpul dengan enak dan nyaman gitu kan? Atau tidak ada sekat, tidak ada ini? Iya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Iya, kalau ya kita namanya tutorial sebaya ya Pak Yudis ya. Oh, tutorial sebaya ya. Kalau kita belajar dengan orang tua seperti saya, segaya semudanya saya otomatis kan ada gapnya waktu nyatanya udah tua gitu ya. Tapi ya bisa manfaat. Belum lah Bu, kayak masih 24 iya, ya. Betul, 24. Jadi saya memfasilitasi mereka Pak Yudis untuk collaboration itu loh ya. Kolaborasi itu ya. Collaboration kalau saya kadang Mbak Yudis begini, saya kadang Mes ini apa? Coba kamu tanya anak. Saya sering seperti itu. Oh, diarahkan sehingga mereka bisa berinteraksi dengan temannya. Betul. Penyusunan skripsi kamu ini, kamu sama ini. Saya ada tutorial sebaya seperti itu. Saya selalu seperti itu. Jadi mereka kalau sudah dengan temannya dunianya kan nanti malah kita ditinggal, malah harus sekali katakan saya lagi udah tanya temannya. Gitu loh. Yo, sudah berbeda Bu Anda. Beda. Saya tadi baru ngobrol sama anak-anak itu. Kita nggak pakai Facebook Pak, terlalu tua. Cerita dikit Pak Yudis. Saya tuh kalau pakai anak saya kan saya cerita nggak apa-apa anak itu. Tapi kalau misalnya berstyle berapa yang menurut anak saya itu kuno, saya dikatain. Saya nggak mau nih mama Facebook. Ketinggalan zaman katanya. Tidak, tapi tetap bermanfaat. Kita Facebook itu bagus pokoknya. Kita nggak boleh mencoba. Ya karena gapnya memang terlalu cepat Bu sekarang. Iya, betul. Kalau saya lihat dulu itu kan per 10-an tahun gitu ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya bahkan bertahun loh diganti. Sekarang itu anak-anak digital native-nya luar biasa. Luar biasa. Saya ini ketinggalan jet Pak. Iya betul. Ya, saya menyadari banget itu. Teknologi itu semakin membuat apa namanya orang itu jadi semakin tua gitu loh kayaknya itu. Betul. Tapi ya ada istilahnya kalau orang Solo bilang tuh nunak-nunuk gitu ya, kan, mengoperasikan gitu iya, kan. Iya, gemes kalau sama yang jempolnya orang lincah gitu ya. Jempolnya kegede. Nah, tapi ini menarik sekali. Saya pikir kita memang harus apa namanya mencari ilmu baru dalam hal ini adalah berbahasa Inggris tadi Bu ya. Iya. Secara aktif dan secara pasif gitu ya. Iya. Walaupun kemudian sesederhana ketika pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, itu kemudian merubah sedikit peluang agak lebih terlebar atau agak lebih terbuka lebar daripada yang lain. Iya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kita itu semakin digital, komunikasi semakin mudah, kemudian orang-orang dari seluruh penjuru dunia itu kemudian masuk ke kita. Iya. Kalau kemudian kita tidak bisa menguasai itu, tidak mengikuti, maka nanti akan jadi masalah yang nanti kemudian hari. Iya. Itu saya pikir teman-teman, terima kasih ya obrolan kita dengan Bu Handa. Saya yakin teman-teman pasti agak penasaran gitu ya. Monggo nanti silakan kalau masih mau melanjutkan pertanyaan, mau diskusi dengan Bu Handa gitu kan, silakan main ke Universitas Islam Triyadi di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nanti akan bertemu dengan Bu Handa dan teman-teman dosen yang lain dan bahkan dengan teman-teman mahasiswa Bu ya, teman-teman mahasiswa, nanti silakan ngobrol berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih Bu Handa atas sama-sama Pak Yudis, terima kasih juga loh tadi. Satu waktu dapat undangan kaget loh, saya bukan nanti kok diundang podcast. Kan ada pesona, ada suatu pesonanya gitu loh Bu yang ini. Iya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.